Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Maaf, jadi weekendnya sih lumayan lega gitu ya, setelah akhirnya kepastian Bryan Mbeumo here we go tadi malam, dan setelah 6 minggu menunggu ya, jadi perasaannya tuh gundah gitu, gundah gulana gitu. Lebih parah sih perasaannya dibandingin abis nge-WA gebetan tapi lagi nunggu balesan gitu ya. Karena jangankan di reply, di read centang biru aja belum. Nah, jadi ini perasaannya gue rasa jauh lebih dari itu. Diperkirakan hari ini atau minggu ya kali ya, akan dilakukan medical check up untuk Bryan Mbeumo. uh, dan bisa kemungkinan sih dia akan menyusul ya, jadi ya siap-siap dulu segala macam, segala bentuk administrasi, baru mungkin pertengahan minggu. Jadi kalau Selasa tim Manchester United itu ke Amerika, mungkin dia akan menyusul. Jadi kita akan tunggu hasil medical check up ya. Gue rasa sih ini pasti fine aja ya. Untuk tim Manchester United sendiri, hari ini kemarin sudah sampai di Stockholm, Swedia untuk melakukan pertandingan pertama pre-season ya di musim ini. Tapi Manchester United dalam hal ini Ruben Amorim tidak membawa semua pemain, hanya 29 orang yang dibawa. Matheus Cunha dan Diego Leon ikut dalam rombongan, termasuk juga Diogo Dalot, Chido Obi, Tyler Frederiksen. Yang tidak ikut itu Andre Onana, Joshua Zirkzee yang masih dalam proses pemulihan ya, khususnya Andre Onana sama Joshua Zirkzee, serta yang pasti juga Lisandro Martinez itu tidak diikutkan. Jadi kipernya Alta Bayindir, Tom Heaton, Dermot Mee, defendernya Diogo Dalot, Mazraoui, Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Patrick Dorgu, Leny Yoro, Luke Shaw, Eden Haven, Diego Leon, Tyler Frederiksen, Reece Munro, sama Kukonki. Pemain tengahnya ada Mason Mount, Bruno Fernandes, Casemiro, Ugarte, Kobbie Mainoo, Jack Fletcher, Seko Kone, Toby Collier, dan penyerangnya Rasmus Højlund, Cunha, Amat, Chido Obi, Ethan Williams, dan Bendito Mantato. Jadi pertandingan malam ya, Sabtu malam ya. Kalau di lo langganan manchesterunited.com sih bisa nonton ya. Percaya juga kita akan melihat gimana racikannya awal-awal nih Ruben Amorim ya, walaupun pemain barunya cuma satu, cuman maksudnya kan ya dengan 3-4-3 yang udah 8 bulan 7 bulan lo mainkan ini, harusnya udah nggak kagok lagi dong. Ini udah pada masa lu harusnya udah memperbagus ya, semakin mempertajam, semakin lo udah terbiasa banget gitu untuk menerapkan strategi 3-4-3. Pertanyaan selanjutnya mungkin yang banyak dipertanyakan setelah Bryan Mbeumo ini datang, apa gitu kan. Kabarnya sih dalam beberapa minggu ke depan, setelah melakukan banyak penjualan dulu nih, Manchester United memfokuskan pada posisi striker dan kiper. Fabrizio Romano mengatakan bahwa ada pembicaraan dengan Aston Villa dan kemungkinan adanya proses tukar-menukar di antara Manchester United dan Aston Villa untuk pemain atau penjaga gawang Aston Villa, Emiliano Martinez atau Dibu Martinez. Kalau ditanya jadi apa nih selanjutnya next ya, kalau gue ngelihat ya sama seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, yang termasuk mungkin ini hasil rapat kemarin ya, yang katanya di Islandia itu para petinggi rapat di sana karena si Sir Jim suka mancing di sana, katanya bisnis meetingnya sambil mancing ikan. Gue melihat sebelum itu pernah gue bahas bahwa untuk jangka pendek 1 tahun ini
Ya, kita kayaknya hanya merekrut, mungkin ya musim ini kita hanya merekrut pemain-pemain dari Premier League. Jadi lu boleh lupain deh, atau nggak usah pay attention terhadap berita-berita yang mengatakan bahwa Manchester United mengincar Richard Rios lah, kipernya Belgia lah, terus Ederson Atlanta. Kayaknya itu lu mendingan lupain deh, ya, karena nggak terlalu urgent dan kita butuh pemain yang udah cepat beradaptasi. Nah, dalam hal ini adalah pemain-pemain yang dari Premier League. Terakhir kita ngebeli pemain yang sesama Premier League itu terakhir tuh Mason Mount ya, 2 tahun yang lalu. Dan menurut gua sih sebetulnya Mason Mount ya kalau di luar cedera ya cocok, langsung bukan cocok, maksudnya cepat beradaptasi, dan apalagi dengan 3-4-3 ini dia juga cocok gitu loh. Dan agak jarang kok kalau pemain Manchester United gitu ya merekrut atau membeli pemain dari sama Liga Inggris lah, atau mungkin dari Liga Championship. Ya dulu zaman Van Gaal tuh Morgan Schneiderlin ya, gue rasa tuh agak gagal karena Pogba datang sebenarnya. Luke Shaw satu angin-anginan ya. Tapi di luar itu kayak Maguire, terus juga ya Alexis Sanchez mungkin masalah pribadi lah ya. Aaron Wan Bissaka menurut gue tuh cukup oke sih ya, karena cepat beradaptasi. Pemain-pemain dari Premier League, bukan pemain Inggris ya, maksudnya pemain-pemain yang dari Premier League gitu. Morgan Schneiderlin kan dari Prancis tuh. Terus juga zaman itu Romelu Lukaku, zamannya Mourinho sama Nemanja Matic, cepat gitu beradaptasi. Maka itu jadi peringkat kedua kan, yang Mourinho bilang itu adalah pencapaian tertinggi dia dalam memanajerin Manchester United. Jadi gue melihat bahwa posisi kiper dan striker pun kayaknya sih 90% dari Premier League. Jadi lupain aja tuh kalau untuk striker tuh Benjamin Sesko, Ekitike gitu. Ya kalau kiper nih ya mungkin ya kemungkinan besar mungkin Emiliano Martinez ya, atau kiper dari divisi Championship. Kalau untuk striker ya lu jangan kaget kalau misalnya emang Oli Watkins gitu. Ya Dominic Calvert-Lewin pun mungkin bisa aja gitu, atau Nicholas Jackson gitu. Jadi jangan kaget gitu kalau misalnya emang ternyata Oli Watkins bener yang diambil. Atau kalau misalnya mau Manchester United gila sekalian pun ya, langsung udah deh, ini kan ada penjualan Rashford mungkin 30 juta 40 juta, si Anthony katanya dibanderol 50 juta, si Garnacho ya kalau bisa laku 60 juta 50 juta bagus ya. Masa Noni Madueke aja 55 juta, sama Muhammad Kudus masa Garnacho nggak bisa dijual 60 juta. Atau penjualan Onana ya kalau mau gila sekalian beli Alexander Isak dari Newcastle 150 juta pun tebus. Wah kemahalan bang, aduh udah gue bilang kan ini kan bukan duit lu. Dan ingat, Manchester United yang selalu pernah gue bilang juga, dan gue yakin semua fans-fans lama tahu lah, Manchester United itu selalu all in kalau beli striker proven, striker jadi dari Liga Inggris atau dari liga lain, minimal dari Liga Inggris lah, kayak Berbatov, Van Persie, Andy Cole ya. Kalau mau gila sekalian strikernya Alexander Isak, udah 150 juta tebus tuh ke Newcastle. Ya kabarnya Alexander Isak katanya mau dibeli Al Hilal ya, cuman kan Al Hilal sama Newcastle sebenarnya kan pemiliknya sama ya. Itu kan cuman ganti kartu anggota doang istilahnya gitu. Ya kalau mau gila Alexander Isak aja beli. Ya kalau mau setengah-setengah ya maksudnya at least setidaknya kita punya striker yang udah proven ya. Oli Watkins sih gue rasa cukup. Tapi kalau lu bilang Benjamin Sesko lah, Ekitike lah, gue yakin kayaknya enggak deh. Kayaknya apalagi Inggris ya maksud gue hasil rembukan Omar Berada, Jason Wilcox dan si Sir Jim, ya udah deh kayaknya kita beli untuk 1 tahun ke depan. Men kita peringkat 15 men, at least 1 tahun ke depan ini nggak malu-maluin lah gitu loh. 5 besar 6 besar dapet deh.
ya supaya lo cepat beradaptasi, supaya pemain-pemain cepat beradaptasi dengan atmosfer dan kulturnya Liga Inggris, ya udah ngambil pemain dari Liga Inggris juga. Yang udah paling benar itu, yang udah paling cepat itu. Dan gue yakin ini juga hasil dari perundingan dengan Ruben Amorim. Ya itu, jadi gue bilang ya kalau untuk kiper mungkin Emiliano Martinez atau kiper dari divisi 2 ya, Championship, atau dari Burnley itu si John Trafford ya, John Trafford atau Pickford dari Everton. Ya atau ya kiper-kiper dari Premier League lain. Dan kalau untuk striker ya mungkin Ollie Watkins. Ya itu, kalau nggak sekalian all in Alexander Isak. Kemahalan bang ya, udah all in aja langsung, udah Alexander Isak selesai. Nah kalau gitu kan kita masih ibaratnya menghadapi musim ini keyakinannya lebih tebal gitu loh ya, lebih punya keyakinan yang tebal untuk kita bisa jauh lebih baik lah daripada musim sebelumnya. Jadi kita tunggu aja. Jadi tuh gue rasa ya, kita akan tunggu nanti malam pertandingan uji coba pertama, serta yang pasti kalau gue lihat 2 posisi yang katanya mau diisi dengan orang baru, yaitu striker dan kiper, gue meyakini 70-80% itu kayaknya pemain-pemain dari Liga Inggris. Biar cepet, biar gampang adaptasi, biar langsung jalan gitu timnya. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.